Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi oleh berkat serta kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-269 yang kali ini akan memberikan insight khususnya bagi para orang tua dan orang-orang muda juga ya, tidak terkecuali, dengan judul Parenting dalam Berbagai Generasi. Nah, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami mau bersaat teduh bersama-sama, merenungkan, dan kami memohon Tuhan memimpin kami oleh kuat kuasa Roh Kudus agar kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita membahas mengenai parenting ya, itu sudah terlalu banyak bahasan-bahasan yang kita bisa lihat berseliweran, baik itu di sosial media, di YouTube, di Instagram, kemudian juga di podcast-podcast ya. Mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail dalam hal ini. Tetapi saya bisa membagikan apa yang dikatakan firman Tuhan atau apa yang dijabarkan oleh Alkitab mengenai parenting. Jadi bahasan kita hari ini ialah parenting menurut Alkitab intinya ya. Jadi parenting itu pada dasarnya itu artinya mendidik ya. Mendidik anak ya intinya ya. Orang tua yang memberikan didikan kepada anak-anaknya. Kenapa orang tua harus mendidik anaknya? Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi anak adalah anugerah yang memang harus kita pelihara. Sebagai orang tua adalah tanggung jawab bagi setiap pasangan ya, suami istri, orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua, nah demi masa depan anak tentunya ya. Kenapa kita harus mendidik anak-anak? Yaitu semua demi masa depannya. Karena apa? Karena jika dibiarkan, anak-anak itu nanti kelak mereka akan menjadi yang namanya pemberontak. Jadi orang tua tuh perlu mendidik anak-anak mereka ya. Banyak kasus saudara bisa lihat ya. Saya bahkan adalah orang yang banyak kali mendengarkan podcast curhatan, atau saya juga melihat dari teman-teman saya, bahkan dari diri saya sendiri, contoh dari mereka atau contoh dari anak yang kurang mendapatkan parenting atau didikan dari orang tuanya. Saudara ya. Saudara tentu pernah mendengar istilah daddy issue atau mommy issue. Ya, semua itu muncul sebagai akibat dari kurangnya parenting atau kurangnya didikan. Mungkin lebih tepatnya kurangnya perhatian dari orang tuanya ya. Kita tidak boleh memandang enteng hal ini saudara ya, karena kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang didikan yang dirasakan oleh anak, itu kedepannya akan membentuk siapa dia di masa yang akan datang. Ya, saya merasakan sebagai seorang anak yang tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang broken home, saya memiliki ada lobang-lobang dalam hidup saya, ada kerusakan-kerusakan mental dalam pribadi saya. Ketika saya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, tanpa perhatian dan tanpa didikan yang benar dari seorang ayah. Tapi saya tidak ingin menyalahkan dunia ini ya saudara ya. Saya juga tidak ingin menyalahkan orang tua saya. Karena saya menyadari bahwa kehidupan manusia di dunia ini
akan diperhadapkan dengan begitu banyak godaan, tantangan, ujian yang membuat akhirnya ya semuanya itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Saya memaklumi kenapa orang tua saya atau orang tua kita pada umumnya kurang memahami hal ini ya. Saya adalah anak yang bisa dibilang generasi Y ya, saya anak milenial. Jadi generasi Y itu rentang umur atau rentang kelahirannya itu sekitar tahun 1977 sampai tahun 1994 ya. Ini variatif ya. Banyak info yang berkata bahwa milenial tuh 81 sampai dengan 97, tapi ada juga yang berkata 1977 sampai dengan 1994 ya. Terserah lah yang mana. Kebanyakan anak-anak milenial seperti saya itu pasti dibesarkan oleh orang tua yang bisa dibilang generasi baby boomer ya. Dimana mereka tidak terlalu akrab dengan anak-anaknya, atau mereka adalah orang-orang yang sungkan menunjukkan kasih sayangnya atau cinta kasihnya kepada anak-anak atau kemesraannya sama anak-anak ya. Beda dengan generasi-generasi yang sekarang saudara ya, karena generasi yang sekarang termasuk konsep parenting itu kan baru-baru ini aja, baru sekitar ya 10-15 tahun terakhir ini aja muncul ya istilahnya konsep tentang parenting ya. Dan itu juga dikembangkan oleh tentunya anak-anak milenial yang sudah menjadi orang tua. Akhirnya mereka memunculkan ini pemahaman tentang parenting, dan itu bagus sih. Saya tidak berkata bahwa itu jelek ya. Apalagi kalau kita ngebahas parenting itu dalam sudut pandang firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan bicara soal generasi. Kenapa sih? Saya banyak melihat juga di podcast dan juga di acara-acara talk show ya. Kebanyakan generasi milenial mereka selalu berkata bahwa mereka tidak akrab dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu dingin, kaku, kemudian sungkan atau enggan menunjukkan kemesraan sama anak-anaknya. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan saya melihat memang seperti itu ya. Entah kenapa ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa generasi baby boomer yang bisa dibilang orang tua kita ini, orang tua saya ya, terus terang yang kebanyakan tuh lahir, kenapa disebut baby boomer ya? Karena mereka lahir pasca Perang Dunia Kedua ya, sekitar tahun 1946 sampai tahun 1964 ya. Jadi generasi baby boomer itu setelah era perang itu kan orang miskinnya minta ampun ya. Saudara bisa bayangkan ya, pasca perang siapa sih yang kaya ya, kecuali mereka yang istilahnya pengusaha pribumi lain sebagainya, atau pejabat-pejabat di masa itu. Mereka pun tidak kaya banget ya. Kebanyakan orang pasca perang itu miskin, susah. Dan pasca perang setelah ketegangan itu usai, akhirnya mulailah terjadi yang namanya ledakan natalitas atau ledakan kelahiran bayi. Makanya disebut baby boomer ya. Meledak pada waktu itu ya. Pertambahan kelahiran itu meledak lah intinya. Jadi pada masa itu orang hidup susah. Dan mereka dididik oleh orang tua yang mengalami era-era perang. Saudara tahu nggak? Orang yang hidup di masa perang itu kebanyakan adalah orang-orang dengan mental baja, mental keras. Jadi mereka jelas akan mendidik si baby boomer ini dengan cara yang keras seperti itu. Makanya baby boomer itu mereka dipaksa hidup di tengah-tengah kemiskinan. Mereka harus bekerja. Bahkan mereka bekerja itu akhirnya kurang begitu memperhatikan anak. Disitulah sebabnya kenapa anak-anak baby boomer yang kebanyakan adalah generasi X atau generasi Y, yakni milenial, itu jadi kurang begitu akrab sama orang tuanya. Generasi X juga yang notabene kelahiran 1965 sampai 1976 itu juga sama sih. Mereka di masa dimana harus mengumpulkan pundi-pundi keuangan, artinya mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Boro-boro memikirkan yang namanya mental health tuh nggak ada waktu kayak Gen Z sekarang ya. Orang tua zaman dulu fokus cari uang, pontang-panting kerja segala macam, harus terima apapun, kerja keras atau mau jualan asongan atau apapun semuanya dikerjakan. Tidak ada waktu menye-menye bermanja-manja memikirkan mental health atau putus cinta lalu
kecewa bunuh diri itu bukan gayanya generasi-generasi Gen X ya, dan di atasnya tuh nggak ada, bahkan milenial sekalipun. Sehingga wajar ya, cara mereka membesarkan anak itu berbeda, saudaraku. Cara generasi-generasi tua itu membesarkan anaknya itu berbeda. Mereka tidak memiliki insight atau pemahaman atau pengetahuan memberikan parenting kepada anak, itu hampir nggak ada. Fokus mereka adalah uang dan mencari uang untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Karena kalau nggak kerja kamu nggak makan, seperti itu. Nah, sekarang bedanya sama gen Y itu apa? Generasi Y atau milenial itu ya adalah generasi saya ya. Anak-anak yang tumbuh di era peralihan dari yang namanya apa istilahnya tuh ya? Dari yang manual menuju digital. Itu perubahannya tuh luar biasa ya. Bayangkan dari mesin tik ke komputer. Kemudian komputer itu sendiri berkembang sampai hari ini. Ya. Kemudian kita ngalamin dari masa era telepon, wartel, sampai akhirnya kemudian telepon rumah, telepon koin, wartel, sampai akhirnya telepon seluler. Kita semua mengalami hal seperti itu, generasi milenial. Mereka tumbuh dari analog menuju ke digital. Dan akhirnya kitalah yang generasi milenial inilah yang akhirnya mengakui kekurangan-kekurangan dari orang tua mereka mencari jalan keluarnya dan muncullah ya konsep-konsep seperti parenting seperti itulah. Bagaimana cara mendidik anak yang benar, mesti memberi perhatian, kasih sayang, didikannya. Saya setuju dalam hal ini ya. Orang tua, ayah dan ibu itu, kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 istilah yang berhubungan dengan tugas mendidik itu ya. Yang pertama istilahnya mothering, yang kedua fathering, yang ketiga tuh parenting. Jadi ketiga-tiganya tuh punya keunikan masing-masing ya dalam konteks sumbangsih ayah, ibu, dan orang tua di dalam mendidik anak, saudara. Jadi jangan pernah pandang enteng anak saudara. Jangan lantas mengira bahwa saudara adalah orang kaya, punya uang banyak. Jadi saudara serba menggampangkan. Saudara serba menggampangkan dengan cara memberikan kekayaan, memberikan apa yang diinginkan oleh anak dalam bentuk materi dan sebagainya. Enggak, saudara lupa. Anak itu butuh perhatian. Anak itu butuh kasih sayang. Bahkan anak itu butuh sentuhan, pelukan, pengakuan, sanjungan. Banyak anak-anak ya, teman anak saya di sekolah ya, seperti menunjukkan perilaku-perilaku yang pengen mendominasi, mau rebutan teman, berkelahi. Saya bilang sama anak saya, kenapa sih, anak saya nanya kepada saya, kenapa sih temanku itu bisa melakukan seperti itu? Saya menyadari dalam hati saya, mungkin karena dia di rumah gak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari papa mamanya, aku bilang kayak gitu ya. Saya juga memberikan didikan buat anak saya ya, bahwa kebanyakan anak-anak di luar sana itu mencari perhatian, mencari pengakuan, haus akan istilahnya pengen jadi badut pesta, badut tampil seperti itulah, karena pengen mendapatkan pengakuan, pengen dinotis, pengen diperhatiin. Karena dia di rumah gak pernah diperhatiin. Apa-apa di rumah cuma dimarahin. Memang kita harus akui ya, generasi-generasi tua, orang-orang tua kita tuh kadang bukannya mereka gak sayang. Mereka sayang dengan mereka bekerja keras. Mereka berpikir bahwa mereka sudah berusaha untuk memberikan kasih sayang. Tapi kebanyakan orang tua ini tidak tahu bahwa anak juga butuh perhatian, kasih sayang, pelukan, sentuhan, ya, atau diajak ya jalan atau didengar ketika anak mencurahkan isi hatinya itu. Seperti itulah. Ketika orang tua tidak berperan dalam parenting ini, akibatnya anak tuh akan mencari perhatian di luar, kasih sayang di luar. Makanya jangan heran ya, ada anak yang masih sekolah tiba-tiba sudah hamil di luar nikah. Ada anak-anak yang bisa jatuh dalam pergaulan bebas karena ya mereka kecewa dengan keluarga orang tuanya yang ada di rumah. Saya tidak bisa salahkan itu juga ya.
Ya anak-anak juga harus mengerti juga lah. Tapi bagaimana ya? Sulit juga keadaannya ya, dilema. Orang tua sebenarnya pengen nunjukin bahwa mereka tuh memberikan perhatian dengan kerja kerasnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa anak-anak juga butuh diperhatikan, butuh kasih sayang ya. Saya juga memberikan apresiasi ya buat orang tua yang kadang karena sibuk di kantor mereka tidak punya waktu sama anak. Ketika pulang ke rumah mereka ngelihat anaknya sudah tidur, besok pagi kerja nggak sempat lagi lihat anaknya bangun, mereka harus buru-buru berangkat pagi ke kantor sebelum terlambat. Memang semuanya itu menyedihkan saudara ya, tetapi saya percaya selalu ada waktu untuk itu. Selalu ada waktu yang bisa saudara sempatkan untuk memberikan perhatian kepada anak saudara bagaimanapun caranya. Ya berdoa kepada Tuhan ya supaya Tuhan memberikan saudara hikmat untuk bagaimana caranya lah memberikan perhatian kepada anak-anak kita saudara ya. Kemudian kita akan belajar ya bahwa mendidik atau parenting menurut firman Tuhan itu, menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab itu ada beberapa hal di sini ya. Yang pertama tuh ialah orang tua wajib mengajarkan anaknya supaya takut akan Tuhan. Ya, kami dari anak kami kecil, kami selalu mengajarkan anak kami itu takut akan Tuhan dengan cara membawa berdoa bersama-sama. Jadi kami selalu membawa anak kami berdoa, mengajak anak kami ke sekolah minggu, kemudian juga memberikan ya insight lah buat anak kami ya, memberitahu dia walaupun dia masih belum cukup mengerti ya, mungkin sekitar umur 1 tahunan. Kita mengajarkan tentang Tuhan. Walaupun dia gak mengerti, saya percaya itu akan tertanam sejak usia dini. Tanamkan dalam diri anak-anak saudara rasa takut akan Tuhan. Dan ajarkanlah bahwa dosa itu adalah kejahatan yang menentang Allah yang kudus. Saya berdoa supaya jangan ada orang tua yang akhirnya bingung. Karena apa? Karena bapaknya Kristen, ibunya non-Kristen. Akhirnya mengajarnya bingung. Ya, mengajarnya bingung, berdoa kepada siapa ini? Bagaimana caranya berdoa? Bingung. Akhirnya yang diajarkan apa? Universalisme. Yang diajarkan bahwa semuanya baik, semuanya segala hal itu baik. Akhirnya anaknya bingung, tidak dididik secara mendalam mengenai takut akan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, ajarlah anak-anak saudara untuk menghormati orang tua, ya. Orang tua harus mengajar kepada anak mereka nilai-nilai ketaatan. Ya. Jadi ini adalah salah satu tanggung jawab orang tua yang paling mendasar. Jadi kalau saudara ingin mendidik anak-anak saudara untuk hidup dalam kebenaran, maka ajarlah mereka untuk pertama-tama bagaimana caranya menghormati dan mentaati orang tuanya. Ya. Kami juga mengajarkan anak-anak kami apa itu nilai-nilai kesopanan, bagaimana bersikap dengan orang tua atau orang yang lebih tua, tidak boleh kurang ajar. Kadang kita akan menegur dengan straight ketika anak kita melakukan hal yang tidak sopan. Ya, itu wajib, saudara ya. Jadi kalau misalnya mengajar anak itu jangan terlambat, jangan nunggu dia sudah remaja, pemuda itu sudah terlambat. Ajarlah sejak kecil sopan santun, termasuk kalau misalnya beribadah, kami selalu mengajar anak kami itu untuk fokus. Jangan lalu dibiarkan anak tuh lari-lari. Walaupun mungkin ada yang bilang bahwa itu kan kreativitas. Ya silakan kalau saudara kreatif. Tapi kita selalu mendidik anak kita kalau bahkan ibadah itu harus tenang. Kalau mau tidak mengganggu ibadah ya ikut sekolah minggu. Seperti itu. Jangan kita biarkan dia teriak-teriak, lari-lari ke sana kemari, membuat ribut dan membuat jemaat lain tidak fokus. Itu kami tidak bisa. Dan puji Tuhannya, kami tidak mendidik anak kami dengan keras kok. Kita mengajarkan, memberikan contoh di rumah kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Makanya kalau anak kami dibawa ke gereja atau beribadah, dia akan fokus beribadah. Kami juga memasukkan anak kami ke sekolah Kristen yang kebetulan juga memberikan didikan dan ajaran. Supaya beribadah itu harus penuh perhatian, fokus. Seperti itu. Makanya dia tidak liar, saudara ya. Alkitab berkata, Kitab Amsal, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya?
Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jadi kalau anak saudara melakukan hal yang kelewatan, yang sudah saudara tegur berkali-kali dia masih ngeyel, maka maaf ya, kita mungkin ini cara lama. Tidak ada salahnya kita untuk memberikan teguran, hajaran bagi anak kita, tetapi dengan cara yang pantas lah. Jangan sampai kita kena pasal KDRT, saudara ya. Atau orang tua melampiaskan amarahnya dengan cara yang keras. Sampai saat ini, ya saya tidak pernah memukul anak saya. Sampai saat ini. Mungkin saya pernah kelewatan berteriak, memarahi dia dengan suara yang keras. Tetapi itu pun saya sesali dan kemudian saya minta maaf. Kebanyakan kesalahan orang tua itu mereka marah-marah, melampiaskan kemarahannya di kantor sama pasangan itu dengan anak. Bahkan dengan cara kekerasan, memukul, menganiaya anaknya. Dan kesalahan keduanya ialah mereka tidak meminta maaf kepada anaknya dan tidak berbaikan kepada anaknya. Ya puji Tuhannya, walaupun saya pernah marah keras kepada anak saya tidak pernah berhenti untuk tidak akrab dengan saya. Dia tetap mesra, tetap baik kepada saya, tetap dekat-rekat kepada saya. Karena apa? Karena saya juga selalu meminta maaf dan memperbaikinya dengan dia, serta memberikan penjelasan kenapa bapaknya marah kepada dia. Ada penjelasannya, jangan marah itu cuma marah-marah saja. Kenapa saya marah kepada anak saya jelaskan bahwa kesalahanmu tuh di sini. Sehingga anak menyadari, ya saudara ya, dia menyadari dia salah ketika melakukan ini, makanya dia ditegur sama orang tuanya. Itu adalah parenting. Jadi berikan hukuman yang pantas lah, memberikan ganjaran terhadap kesalahan kepada anak-anak kita, saudara ya. Kemudian yang ketiga, ajarlah atau didiklah anakmu untuk mengasihi sesama ya. Mengasihi sesama itu bukankah itu adalah firman Tuhan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bahkan disempurnakan Yesus, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi engkau. Saudara ya, saya menyadari bahwa kita semua itu tumbuh dari background keluarga, rumah tangga yang berbeda-beda ya. Jadi salah satu pelajaran yang harusnya ditekankan kepada anak berulang-ulang ialah supaya mereka belajar untuk memberikan kasih perhatian kepada orang lain, yakni dengan cara menabur kebaikan, kemurahan, belas kasihan, tidak jahat dengan orang lain. Kemudian juga mengasihi sesama itu membantu orang yang mengalami kesulitan. Berikanlah didikan dengan nilai-nilai positif yang seperti ini ya. Juga jangan pernah ajarkan anak kita untuk menyakiti orang lain. Ya. Mungkin di era-era saya dulu cara menyelesaikan masalah itu dengan cara kekerasan ya. Kalau anak-anak yang pulang nangis-nangis, orang tuanya akan mengencourage anaknya dengan bilang, "Nak, kenapa kamu nangis? Kamu bukan anak cengeng, besok lawan dia lagi. Pokoknya jangan pulang sampai dia yang nangis, sampai musuhmu yang nangis." Wah, zaman dulu memang keras. Tapi yang gak boleh seperti itu, nanti anakmu tumbuh jadi sosiopat nanti. Jangan salahkan anakmu kalau kedepannya dia bisa membunuh orang dan bahkan bisa masuk penjara ya. Karena orang tuanya yang mengajarkan seperti itu. Saya banyak lihat di sosial media, entah di short atau potongan-potongan video yang menunjukkan bahwa di daerah Jawa ya, hari-hari ini ada banyak anak-anak sekolah, SMP, SMA itu membawa senjata tajam mengejar anak-anak sekolah lain, pengen ngebacok, pengen menghajar seperti itu. Wah, ini buat kita seram ya. Memang di era saya ada sih yang seperti itu, tetapi tidak segila anak-anak Gen Z sekarang ya. Saya nggak bilang bahwa anak-anak Gen Z itu lebih pemberani daripada eranya milenial. Enggak, kita banyak dipengaruhi oleh film-film Hong Kong zaman-zaman era triad ya. Jadi era zaman saya itu ada begitu banyak geng-geng, gangster istilahnya gangster sekolah seperti itulah. Jadi biasa kita sangat menghormati yang namanya gentlemanship ya. Gentlemanship. Jadi kalau tarung itu ya tangan kosong aja, 1 lawan 1. Jangan yang kayak keroyokan yang yang nggak punya mental kayak zaman sekarang seperti itu ya. Walaupun zaman dulu keroyokan ya saling keroyokan kayak gitu ya.
Kalau 1 lawan 1, 1 lawan 1, jangan 1 lawan 5, 1 lawan 10, itu nggak fair ya. Jadi saya juga agak gregetan ya, tetapi hal yang seperti itu juga salah. Tidak sepatutnya kita belajar parenting dari film, video, atau TV. Belajarlah untuk mendidik anak, lebih baik kita menghindar. Orang berhikmat itu menghindar masalah. Ya, saya menyadari juga kalau di sekolah-sekolah masih terjadi yang namanya bullying, tetapi ajarlah anakmu supaya tidak melakukan bullying. Bahwa semua anak-anak itu, mau dia tumbuh dari keluarga miskin atau kaya, mau dia tumbuh dalam keadaan sempurna atau ada yang mengalami kecacatan, semua orang itu patut dihormati, dihargai. Jangan sampai yang namanya ada penindasan atau bullying, tidak boleh. Harus justru kita memberikan perhatian, pertolongan, membantu. Ya, jangan sampai kayak kejadian tahun lalu ya, ada anak seorang pejabat perpajakan di negeri ini yang menganiaya seorang pemuda gara-gara rebutan pacar seperti itu. Sampai koma loh. Sampai kena mental orang, rusak otak orang, gegar otak seperti itu. Itu mental yang tidak benar. Padahal orang tuanya adalah orang terpandang, orang yang kehidupannya mapan, keluarganya hidup enak, dan hidup dalam kemewahan. Tetapi tidak punya manners, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Ini tidak boleh. Ajarlah anakmu untuk mengasihi sesama. Yang keempat, mengajar anak untuk menjaga perkataan mereka. Ya, jadi ajarlah anak saudara untuk mengatakan yang benar. Jangan mengajarkan anak saudara untuk mencari jalan pintas dengan cara berbohong. Ya, saya banyak kali bilang sama anak saya, kamu bohong ya? Enggak, dia malah marah sama saya. Aku enggak bohong, dia bilang. Dia tegas, dia memang enggak suka berbohong anak kami ya. Karena kami selalu mengajarkan nilai bahwa berbohong itu tidak baik. Berbohong itu dosa, berbohong itu jahat. Walaupun saya menyadari ya, kita ini naturnya dosa ya, terjual di bawah darah dan daging yang sudah jatuh di dalam dosa. Saya menyadari bahwa manusia itu dengan tanpa diajar sekalipun dia bisa berdusta, dia bisa berbohong ya. Anak-anak pun bisa berbohong, hanya saja mereka tidak pro seperti orang tuanya. Hanya saja mereka tidak pro seperti kita yang sudah dewasa. Kita bisa melihat gimmick, gestur, dan ya air muka daripada anak kita ketika mereka bohong. Kita sudah tahu. Seperti itulah. Orang tua itu kan pernah muda, sementara anak muda itu belum pernah jadi tua, saudara ya. Jadi mereka tidak tahu pengalaman asam garam yang dimakan oleh bapak ibunya yang bisa membaca itu semua ya. Dan yang terakhir, ajarlah anak saudara untuk menjaga pergaulan mereka seperti itu ya. Menjaga pergaulan ini sangat amat penting, saudaraku. Banyak anak-anak yang sudah diparenting dengan baik, tetapi dia bergaul dengan orang yang salah. Dia akhirnya terbawa dengan cara hidup pergaulan yang keliru. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati anak-anak muda dalam memilih pergaulanmu. Kalau engkau sudah melihat kecenderungan pergaulan ini ke arah mana ya? Kalau arahnya tuh hanya untuk hura-hura, pesta-pesta, mabok-mabok, main-main perempuan, lebih baik saudara tinggalkan pergaulan seperti itu. Lebih baik tidak bergaul. Ada begitu banyak kok anak-anak Tuhan yang lain yang baik ya. Bukan berarti saya tidak pengen saudara bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Enggak, ketika saya muda pun saya bergaul dengan teman-teman saya yang non-Kristen ya, yang beda keyakinan dengan saya, enggak. Tapi saya melihat juga pergaulan ini mau dibawa ke arah mana. Kalau pergaulannya tuh ke arah kumpulan anak-anak bandel yang suka tawuran, yang suka kelahi, ya jangan dekat-dekat sama pergaulan seperti itu. Lebih baik kita memilih pergaulan yang benar, saudaraku ya. Sekali lagi, ini kembali kepada saudara. Memang kebanyakan orang-orang yang suka tawuran, yang suka minum-minuman keras itu mereka terlihat seperti sahabat yang baik sih ya. Sementara orang tua di rumah cuma bisa marah-marah, mereka menyambut saudara. Saudara merasa berarti, saudara merasa berharga, dan saudara diterima di dalam kumpulan itu sehingga saudara akan melakukan apapun asal tetap berada bersama-sama dengan mereka. Itulah juga ya bahaya daripada pergaulan itu. Namun ujung dari semua itu tentunya akan membahayakan masa depan anak kita, saudara ya. Jadi sekali lagi, didiklah anak saudara untuk memilih pergaulan itu yang benar. Jadi perhatikan teman-temannya yang datang ke rumah. Kalau bisa dari kecil sudah dididik ya.
Saya selalu mendidik anak kami kalau ada anak-anak lain di sekolahnya yang kasar, yang suka mendorong, yang suka memukul, yang suka berkata-kata menyumpah serapah, saya bilang sama dia, jangan terlalu dekat-dekat dengan teman yang seperti itu, nanti gak baik, kita bilang ya, seperti itu saudara ya. Walaupun ya mungkin kelihatannya seperti memilih-milih, tetapi ya itu adalah sebuah bentuk dari usaha kita sampai anak kami itu menjadi kuat di dalam dasarnya yang pertama-tama teguh dulu lah. Nanti ke depan dia boleh bergaul dengan siapa saja, dia sudah tahu patronnya, dia sudah tahu rambu-rambunya. Ketika ia sudah dewasa, katakanlah ketika ia sudah SMA ke atas, saya percaya apa yang sudah kita berikan parenting itu akan mulai membuahkan hasil lah di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa supaya orang-orang muda hari ini bisa dengar-dengaran dengan orang tuanya, para orang tua juga bisa menjadi orang tua yang baik, yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga didikan kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan kali ini, ajar kami sebagai orang tua, berikan kami hikmat, pengertian di dalam segala sesuatu supaya kami bisa memberikan didikan yang benar bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pertolongan-Mu. Berkati anak-anak kami tumbuh sehat kuat, dijauhkan dari sakit penyakit dan pergaulan yang salah. Kami percaya mereka diberikan umur panjang dalam sukacita, dalam kebahagiaan oleh Kristus Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.